Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IPA Squad, apa kabar? Kalian hari ini sudah kelas 11 SMA ya? Alhamdulillah naik kelas semua. Nah, bersama Bu Nadela kita akan belajar kembali mengenai kimia. Ibu berharap sudah kelas 11, kalian semakin sering belajar. Dan jangan lupa kumpulkan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas, berarti nilainya juga tidak ada ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu definisi hidrokarbon? Kalau dilihat dari kata hidrokarbon. Hidro, berasal dari atom apa? Karbon, ya atom karbon ya. Berarti, apa itu definisi hidrokarbon? Berarti gabungan antara atom karbon dan atom hidrogen. Kalau dilihat dari tabel periodik, ada yang masih bisa mengingat ini? Atom karbon dan atom hidrogen berada di golongan dan periode berapa? Ya, benar. Atom karbon berada pada golongan 4A dan periode 2, hidrogen berada pada golongan 1A dan periode 1. Dikarenakan dia berada pada golongan 4A dan periode 2, atom karbon memiliki banyak keistimewaan. Hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan atom karbon ya. Yuk disimak. Keistimewaan atom karbon yang pertama adalah terletak pada golongan 4A, sehingga memiliki elektron valensi 4 dan dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Konfigurasi elektron atom karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Konfigurasi elektron ini Ibu buat dengan menggunakan aturan Niels Bohr. Kalau kalian menggunakan Aufbau, boleh banget. Nah, angka 4 ini adalah elektron valensinya ya. Apa itu elektron valensi? Elektron pada kulit terluar dari suatu atom. Angka 4 ini adalah elektron valensi dari atom karbon ya. Sehingga, dia bisa membentuk struktur Lewis seperti pada gambar. Masih ingat kan cara menentukan struktur Lewis atom karbon? Yang lupa, bisa buka-buka catatannya lagi ya. Akibat elektron valensinya 4, maka atom karbon memiliki 4 tangan atau 4 ikatan kovalen yang bisa berikatan dengan atom lainnya. Sehingga dia bisa membentuk ikatan kovalen tunggal. Artinya, satu elektron pada atom karbon digunakan untuk berikatan dengan atom lainnya. Semua elektron valensinya digunakan untuk berikatan. 4 elektronnya digunakan untuk berikatan, sehingga dia membentuk ikatan kovalen tunggal. Kalau ikatan kovalen rangkap 2, artinya apa? Berarti masing-masing atom karbon menyumbangkan 2 elektron. Maka terbentuklah di sini ikatan rangkap 2. Makanya ada tangan yang tunggal ikatannya, iya enggak? Karena itu tidak berikatan dengan atom karbon, tetapi dia bisa berikatan dengan atom lainnya. Kalau dia rangkap 3, berarti masing-masing atom karbon menyumbangkan 3 elektron. Berarti ada satu yang tidak disumbangkan dan bisa berikatan dengan atom lainnya. Paham? Kalau masih belum paham, nanti kita bisa diskusikan ya. Keistimewaan yang kedua, dapat membentuk ikatan antar atom C. Dikarenakan dia memiliki elektron valensi 4, maka atom karbon bisa membentuk ikatan antar atom C sebanyak mungkin. Makanya ini salah satu keistimewaan atom karbon ya, dia bisa berikatan dengan antar atom C. Contohnya sebagai berikut. Gambarnya kurang jelas ya, tapi di sini akan Ibu sebutkan. Gambar yang pertama, atom karbon akan berikatan dengan 4 hidrogen, membentuk senyawa yang namanya metana. Kemudian yang kedua, ada etana. Yang ketiga, atom karbon bisa berikatan dengan hidrogen, 3 hidrogen dan 1 oksigen. Yang keempat, gambarnya ada metilamina. Berarti di situ atom karbonnya berikatan dengan nitrogen. Sedangkan gambar yang terakhir itu ada gambar bromo dan fluoro atau
pada golongan berapa? Ayo, bromo dan fluoro. Ya, benar. Itu ada di golongan 7. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa atom karbon dapat berikatan dengan atom lainnya atau bahkan antar atom C sebanyak mungkin. Karena tadi, dia memiliki 4 elektron valensi. Sudah paham untuk keistimewaan yang ke-1 dan kedua? Untuk yang ketiga, memiliki posisi atau kedudukan dalam rantai karbon, yaitu ada 4 nih. Ada atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartenar. Kalau C primer terikat langsung pada 1 atom karbon. Berarti kalau sekunder terikat pada 2 atom karbon, tersier terikat langsung pada 3 atom karbon, atom kuartenar berarti 4 atom karbon. Gimana contohnya? Seperti ini. Biasanya atom C primer berada pada ujung-ujung. Ya, coba kita lihat di gambar. Atom C primer dia terikat langsung pada 1 atom karbon. Ada berapa? 1, 2, ini 2 ya, ini 3, ini 4, ini 5. Di ujung-ujung itu adalah atom C primer. Sedangkan atom C sekunder berarti terikat langsung pada 2 atom karbon. Berarti kanan kiri ya, atau atas bawah. Ini ada di sini sama di sini. Oke? Sedangkan atom C tersier terikat langsung pada 3 atom karbon. Yang mana? Yang ini. Oke, yang ini nih, yang 3 ini ya. Dia tangan 3-nya terikat langsung pada 3 atom karbon. Yang keempat, atom C kuartenar berarti terikat langsung pada 4 atom karbon. Berarti semua elektron valensinya atau tangan-tangan atom karbon terikat pada atom karbon lainnya, yaitu yang ini. Paham semuanya? Oke, untuk keistimewaan atom karbon cuma ada itu saja ya, ada 3. Ibu harap semuanya kalian paham. Kalau tidak paham, bisa diputar lagi videonya atau kalian bisa diskusikan di chat grup WA. Yang selanjutnya, kita bahas tentang klasifikasi senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi 2, ada alifatik dan siklik. Apa itu alifatik? Rantai terbuka. Kalau siklik, siklik adalah rantai tertutup. Apa maksudnya? Berarti kalau rantai terbuka, dia lurus atau bercabang. Kalau tertutup, berarti ujung yang satu dengan ujung yang lainnya bertemu. Untuk di kelas 11, kita cukup belajar tentang rantai terbuka dulu ya. Kita akan belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna. Ini contohnya. Alifatik alkana itu berarti kovalen tunggal. Gampangnya seperti itu. Kalau alkena, berarti ada rangkap 2-nya. Kalau alkuna, ada rangkap 3-nya. Maksud di sini alifatik berarti rantainya lurus. Ujung yang satu sini dengan ujung yang lainnya tidak bertemu. Jadi dia terbuka saja, lurus. Beda kalau dia alisiklik. Kalau alisiklik berarti kan tergolong siklik. Dia rantai tertutup. Berarti ujung yang satu dengan ujung yang lain bertemu. Tertutup, tidak terbuka ataupun tidak membentuk rantai lurus. Kalau dia aromatik, dia adalah rantai tertutup, tetapi bedanya dengan alisiklik apa? Dia memiliki ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling. Biasanya ini dikenal dengan senyawa namanya benzena. Nanti kalian akan belajar di kelas 12. Kita cukup hari ini belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bahas ya. Kita akan bahas tentang alkana. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang hanya terdapat ikatan kovalen tunggal dengan rumus umum CnH2n plus 2. Ini ada tabel tentang penamaan hidrokarbon rantai alifatik menurut aturan IUPAC atau aturan internasional. Di sini ada N sama dengan jumlah atom C dan nama hidrokarbon.
Jika N-nya sama dengan 1, maka nama hidrokarbonnya met. 2 et 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hek, 7 hek, dan sampai 10 dek. Nah, untuk nama alkana, kita tinggal tambahkan saja ana di belakangnya. Metana, etana, propana, butana, dan lain sebagainya macamnya. Di sebelah kanan kalian itu ada suku-suku alkana ya. Bagaimana cara mendapatkan rumus molekul CH4 dan semuanya ini? Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jika N-nya 1, kamu masukkan satunya di sini. Berarti C1 H2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1 kan 2, tambah 2, 4. Maka jadilah CH4. Kalau 2 berarti H-nya 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti jadi C2H6. Langsung saja kita ke contoh ya. Contoh 1. Kalau ibu punya gambar seperti ini, bagaimana cara tata namanya? Yang pertama, tentukan dulu rantai C terpanjang sebagai rantai utama. Rantai panjang tidak selalu lurus, tetapi bisa saja belok-belok ya. Tergantung apanya? Tergantung panjangnya si C rantai tersebut. Ibu memilih C rantai terpanjangnya adalah lurus. Kenapa? Karena kalau ibu belokkan, misal ibu belokkan ke samping sini ya, itu kan C-nya cuma ada 4, ya kan? Kalau ibu panjangkan ke samping atau menjadi lurus seperti ini, berarti kan C-nya ada berapa? Coba hitung, ada 5 ya. Nah, setelah kita menentukan rantai utama, berarti kita menentukan cabang atau gugus alkil. Di luar rantai utama itu ada cabang atau gugus alkil. Cabangnya berarti di sini ada 2, yaitu metil. Dua-duanya metil ya. Kemudian, yang ketiga, urutannya adalah menentukan posisi penomoran cabang dari yang terdekat dengan ujung rantai utama. Maka ibu memberi posisi nomor seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kamu mau namainnya dari sebelah kanan, boleh banget. Asalkan cabangnya itu tidak berubah. Artinya, di sini kan metil. 2 metil ini sama-sama berada di nomor 3 ya. Kalau kamu rubah jadi nomor kanan, berarti kan nanti kan 5-nya jadi 1, 4-nya jadi 2. Ya enggak? Nah, nanti metilnya kan tetap di nomor 3, jadi enggak ngaruh sama sekali. Sehingga penamaannya menjadi 3,3 dimetil pentana. Kenapa 3,3? Karena lihat nomor 6. Penulisan sama dengan posisi cabang. Cabang metil ini berada di posisi nomor berapa, Nak? Berada di posisi nomor 3. Maka karena ada 2 jadi 3,3. Ingat syarat yang nomor 4. Jika terdapat cabang yang sejenis diawali dengan awalan di, tri, tetra, dan lain-lain. Tergantung banyaknya cabang. Karena ini cabangnya ada 2, maka menjadi dimetil. Pentananya dari mana? Kan rantai utamanya ada 5C, iya tidak? Yang lurus ini nih yang ibu kotakin. Nah, itu kan sebagai rantai utama, ada 5. 5 dalam alkana namanya apa? Pentana. Gitu ya, makanya 3,3 dimetil pentana. Contoh yang kedua. Di sini ada gambar, ribet banget ya kan? Kamu harus cari, pokoknya harus cari rantai yang terpanjang. Coba kalau kamu misalkan rantainya lurus ke samping, dari kiri ke kanan, C-nya ada berapa? Ada 6, ya kan? Tapi kalau kamu bikin seperti ini, kayak ibu, seperti ini, jadi ada berapa? Ada 7, ya kan? Berarti apa? Rantai utama tidak selalu lurus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Menentukan cabang. Ada berapa cabangnya? Berarti di luar yang kita kotakin itu adalah cabang. Ada 1, 2, 3, dan 4. Di mana ada CH3 atau metil sebanyak 3. Sorry anak ya. Di mana ada metil CH3-nya sebanyak 3 kali. Dan yang satu lagi apa, ayo? Coba dibuka slide-nya yang sebelumnya, itu gambarnya apa? Cabangnya? Ya, isopropil. Bagaimana cara penomorannya setelah itu? Kalau ibu bikin, nah ibu tulis dulu deh di sini metil, dan isopropil.
Kalau Ibu nomornya dari sebelah kiri berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, dan 7. Kira-kira yang mana yang benar? Yang hijau atau yang merah? Jawabannya adalah yang merah. Kenapa? Lihat yang tadi, bahwa penomoran cabang dilakukan atau dinomorin dari yang paling dekat dengan rantai utama atau ujung rantai utama, ya kan? Kalau misalkan gini, di sini kan metil yang ini, ya kan ya? Dengan metil yang di bawah, kalau yang atas kan berada di nomor 2, ya enggak? Kalau dari kiri, ya kan? Kalau dari kanan, metilnya berada di nomor berapa? Lihat yang warna hijau, berada di nomor 3. 2 sama 3 lebih dekat mana dengan ujung rantai utama? 2 ya, berarti yang benar adalah posisi dengan nomor yang berwarna merah. Ingat, yang paling dekat dengan ujung rantai utama. Sehingga namanya menjadi isopropil berada di nomor berapa? 4. I sama M lebih dulu mana abjadnya? I ya teman-teman, berarti 4 isopropil ya. Metilnya ada 3, di nomor berapa aja sebutkan? Di nomor 2, 5, dan 5, ya enggak? 5 yang nomor merah, itu kan ada 2 cabang, metilnya ada 2. Maka 2,5,5 ada 3, berarti trimetil heptana. Karena rantai utamanya ada 7, maka nama alkananya menjadi heptana. Kalau yang diberi warna hijau, namanya jadi begini nih. 4, ya enggak? 4 isopropil. Coba perhatikan yang warna hijau. 1, 2, 3, 3 dari CH3 yang bawah, 4, ya kan? 4-nya sama ya. 5, 6, dan 7. Ya enggak? Berarti kan 4 isopropil, 3,3, ya enggak? Karena kan CH3 yang 2 ini ada di nomor 3 ya. 3,3,6 trimetil heptana. Dan ini salah. Oke? Ingat, penomoran cabang itu dilihat dari yang paling dekat dengan ujung rantai utama. Oke? Satu contoh lagi ya, contoh yang ketiga. Nih, ini gampang banget, sederhana. Oke? Ada rantai seperti ini. Kalau ini sudah terlihat ya, pertama kalian harus menentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang. Sudah terlihat bahwa kalau kita miringkan, kita bikin belok, itu kan cuma 4. Sedangkan kalau kita bikin lurus, itu ada 5. Berarti lurus. Lurus ya, menentukan rantai utama. Gitu. Habis itu menentukan cabang. Di luar rantai lurus, berarti cabang. Ada CH2, ada CH3, ada CH3. Berarti cabangnya ada 2. CH2, CH3 ini namanya apa? Etil. CH3, metil. Sekarang kita bikin nomornya. Ingat, nomornya berada pada nomor cabang yang paling dekat dengan ujung rantai utama. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu bikin dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata cabangnya sama-sama di nomor 2. Baik yang warna merah ataupun yang warna hijau. Ya enggak? Tapi kan kalau yang warna merah nomor 2-nya itu untuk siapa? Untuk etil. Kalau yang warna hijau nomor 2-nya untuk metil. Ayo, kira-kira yang benar yang mana? Yang warna merah atau yang warna hijau? Coba ya, kita lihat dulu ya namanya jadi seperti apa. Berarti, ayo, kalau yang warna merah namanya kan jadi 2 etil, ya enggak? Karena etilnya di nomor 2 ya, yang merah ya. Lalu 4 metil pentana, karena rantainya ada 5 ya, berarti namanya pentana. Kalau yang kedua, kita yang warna hijau, berarti CH3-nya ada di nomor 2. Beda ya, kalau tadi yang warna merah nomor 2-nya ada di etil.
Lalu 2 metil 4 etil pentana. Yang mana yang benar? Ternyata yang atas yang benar ya, yang warna merah, yaitu 2 etil 4 metil pentana. Meskipun mereka sama-sama di nomor 2, baik dari kiri atau kanan, tapi ingat syaratnya, alkil itu berada atau menurut urutan abjad. Dengan M duluan siapa? Dong ya. Berarti kita mulai dari sebelah kiri. Oke? Paham ya? Kalau tidak paham atau belum paham, bisa dilihat lagi videonya, disimak sambil dicatat, karena dengan mencatat kita bisa pasti. Oke? Jika ada yang masih mau ditanyakan lagi, kita bisa diskusikan di grup chat WhatsApp. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini selesai pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.